Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purwahardha Nugraha. Nomor NPM 250810100022. Di video pertama kali ini kita akan membahas tentang input dan output sebagai materi arsitektur komputer. Langsung saja ke daftar isi. Di sini ada 4 poin yang ingin saya bahas. Yang pertama dan kedua itu pengenalan kepada input dan output device. Yang ketiga ada interaksi atau korelasi antara input dan output. Dan yang keempat nantinya akan saya isi dengan kesimpulan dan refleksi. Langsung saja ke pengenalan perangkat input. Definisi perangkat input adalah perangkat keras yang mengirim data ke komputer. Nah, input ini biasanya digunakan untuk menangkap dan mentransmit data ke komputer untuk diproses lebih lanjutnya. Fungsinya apa? Fungsinya itu mentranslate aksi-aksi yang dilakukan oleh seorang manusia ke komputer. Nah, langsung konsepnya ini bisa dibilang kalau misal kita punya panca indera, ya salah satunya ini inderanya komputer ya teman-teman. Ada beberapa contoh perangkat input di dunia sehari-hari. Yang pertama ada keyboard. Kenapa keyboard bisa disebut? Ya karena dia bisa mengkomen apa yang kita ketik dan dimasukkan ke komputer. Kedua ada mikrofon. Dia nge-capture audio atau voice, langsung dimasukkan ke komputer buat diolah. Terus ada lagi scanner, ada lagi mouse, ada lagi webcam juga, dan masih banyak lagi sebenarnya. Selanjutnya ada pengenalan dulu ke perangkat output. Definisinya apa? Definisi output ini berbeda dari input karena definisinya itu sebuah perangkat keras yang menerima data dari komputer buat dipancarkan kembali ke aktivitas untuk manusia tadi, teman-teman. Fungsinya apa? Biasanya dipakai untuk mempresentasikan data-data yang telah diproses sama komputer ini tadi ke bahasa yang bisa dipahami oleh manusia seperti kita. Nah, konsepnya ya sama seperti itu tadi. Contoh-contoh perangkat keras output ada beberapa yang saya masukkan. Yang pertama ada monitor. Jelas sekali karena itu memancarkan data-data yang sudah diolah oleh komputer lalu dipancarkan kembali ke kita untuk bisa kita nikmati ya. Terus ada ke speaker headphones, dia ngeplay audio, memancarkan audio-audio yang sudah diterima mungkin oleh mikrofon lalu dipancarkan ke kita lagi. Lalu printer, ada printer juga, ada proyektor juga, dan masih banyak lagi teman-teman. Yang ketiga, interaksi antara input dan output itu apa sih sebenarnya? Nah, ini adalah cara-cara input dan output bekerja sama. Nah, pertama-tama si input ini harusnya menerima data dulu, lalu diolahkan ke komputer. Terus yang kedua, komputernya ini tadi memproses data itu tadi secara internal. Setelah itu yang ketiga ada output device yang mengkomunikasi result atau hasil yang telah diproses oleh komputer kembali ke user lagi. Jadi ini sangat berhubungan ya teman-teman. Kalau misal input nggak ada tinggal output mungkin nggak akan bisa ya. Lalu yang keempat ada kesimpulan dan refleksi. Intinya apa? Sebuah perangkat keras input itu bisa komunikasi, intinya komunikasi ke komputer. Lalu yang output ini komunikasinya komputer ke komunikasinya human lagi atau manusianya lagi. Saling timbal balik ya istilahnya. Untuk presentasi saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.